Bagaimana hukum asuransi Pak Ustadz? Asuransi syariah yang sudah dapat fatwa dari DSN, tak usah tanya-tanya lagi. Maka kalau datang sales yang memasarkan ke kantor Bapak Ibu, mana fatwa DSN? Ini fatwa DSN, terima. Asuransi itu dibangun atas dasar tolong-menolong. Jadi saya memberi, misalnya, gini aja miniaturnya, bikin dulu asuransi. Asuransi kesehatan jamaah Al-Bahjah. Jadi kita membayar setiap minggu bayar Rp2.000. Contoh saja, tapi dipraktekkan boleh nanti. Rp2.000 per minggu, didata semuanya. Tapi itu Rp2.000 itu Anda infak. Untuk siapa? Jika ada dari berapa ribu jamaah Al-Bahjah ini nanti ada yang sakit, maka uang saya boleh digunakan untuk berobat. Coba, itu kan berarti Anda setiap hari niat untuk nolong orang yang sakit. Kemudian Anda niat sakit enggak? Enggak kira niat sakit, karena Allah. Nah, karena Anda anggota Al-Bahjah, kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda berhak ditolong, diambilkan dari dana yang terkumpul tadi, dikelola dana itu oleh lembaga tim dikelola, bisa dikembangkan karena dana sudah diinfakkan, bisa menjadi besar. Maka Anda itu namanya tabarruk, Anda memberi, membantu, cuman karena Anda anggota dari pihak lembaga Al-Bahjah berjanji, kalau ada jamaah yang sakit nanti kami akan bantu. Ternyata Anda sakit, semoga Anda sehat. Anda sakit beneran tinggal daftar. Bu ya, ini saya sakit. Sakit apa begini? Diambilkan dari dana tersebut. Aslinya asuransi begitu. Jadi bagaimana yang menjadikan sah itu? Waktu Anda memberi, Anda tidak berharap kembali. Nggak ada berharap kembali. Ya Allah, saya ngasih 2.000 ini, semoga tahun depan saya sakit ya Allah. Nggak ada orang itu. Hanya asuransi yang nggak syar'i itu niatnya jelek, makanya sakit beneran nanti ya. Dia kan nyumbang biar sakit kan? Enggak, ayo. Dia membantu ikut asuransi kesehatan ya, biar nanti saya ambillah, semoga 5 tahun yang akan datang saya sakit ya. Nanti kan saya bayar cuma 6 juta, tapi sakit saya kayaknya butuh 30 juta, lumayan balik. Nggak ada mau gitu? Nggak ada. Sebetulnya begitu mudahnya transaksi itu disyariahkan, sehingga semua umat punya kepedulian kepada saudaranya. Sehingga semua di saat saya membantu Rp2.000 atau Rp30.000 per bulan, saya niat untuk membantu saudara saya. Allah, semoga dengan bantuan itu jangan kau kasih sakit aku ya Allah. Indah begitu. Itu yang ada di dalam Islam. Cuman karena ya, yang menjalankan bukan dengan syariat Islam, makanya semuanya membayar demi kembaliannya. Saya bayar 5 juta, harus bayar 10, balik 10 juta, riba di dalamnya. Makanya asuransi yang tidak dikemas syar'i, maka hukumnya adalah masuk wilayah riba, karena Anda membayar tapi Anda berharap kembalian lebih daripada yang Anda bayarkan. Selesai. Dalam Islam indah, tolong menolong dalam Islam itu indah sekali. Ayo buat asuransi besok, mau enggak ini? Nah, adanya insurans, saya termasuk yang juga bayar asuransi Pak. Kerjanya cerita tawakal, tapi anak saya diasuransikan semuanya. Untuk kenapa? Untuk menyempurnakan ikhtiar saja. Suatu saat saya dibonceng naik motor oleh teman, waktu mau ceramah di Bogor. Saya tanya, mana helm? Ini seperti yang kurang iman. Loh, kurang iman bagaimana? Yang namanya takdir itu urusan Allah. Kalau Allah menakdirkan celaka, walaupun pakai helm tetap celaka. Dek, bagi saya, mau diapain saja diri saya oleh Allah, itu terserah yang punya. Tapi tugas saya pakai helm, menyempurnakan kewajiban saya, itu kerjaan saya. Udah pakai helm terus saya mati nggak ada masalah. Satu saat lain di tol Malang ada harus naik, dulu zaman belum pakai safety belt. Tapi saya sudah pakai Pak. Saya cari mobil yang ada safety beltnya. Suatu saat naik mobil yang tidak ada safety belt. Dek, adakah kendaraan lain yang ada safety belt? Kan kita punya doa, kita punya sedekah. Kenapa sih cemas amat? Kan yang ceramah. Dek, perkara saya mau tabrakan terserah Allah. Untung waktu itu pakai sorban. Jadi sorban dibuka, saya ikatkan ke kursi. Ya Allah, silahkan. Sesudah ini terserah padamu. Saya sempurnakan apa yang menjadi kewajiban saya. Nah, saya melihat bahwa di dalam upaya meraih ketenangan, syariatnya kita sempurnakan. Nabung juga diantaranya yang saya lakukan adalah asuransi ini, dengan harapan
bahwa sudah menjadi orang tua yang belajar mempertanggungjawabkan secara keilmuan bagaimana mendidik anak. Mereka tidak yakin juga, mereka silakan cari produk-produk yang lain. Ini kan asuransi merupakan salah satu financial engineering dalam kehidupan kita. Kita boleh tidak punya polis asuransi dalam hidup, boleh. Tidak ditanya malaikat, mana polis asuransimu? Tidak. Tapi kalau kita punya kan lebih baik. Kan begitu. Saat kita berobat gitu ya, lalu ada klaim memang dari rekanan rumah sakit dan sebagainya, uang yang ada di tabungan kita tidak perlu kita ambil. Itu kita siapkan untuk tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, tambahan-tambahan yang lain. Sehingga ada bantuan pembayaran dari proteksi asuransi. Saat kita meninggal dunia, la samahallah, ada bantuan kan gitu. Jadi kewajiban-kewajiban kita, ibu begini, sekarang tanya, kalau saudara tadi kita melakukan jual beli ya, pembiayaan kepada bank, misalnya beli rumah atau beli mobil, pasti disuruh untuk beli asuransi. Tanya ada dia yang tadi nggak percaya, Bu, Bapak pernah urusan bank nggak? Misalnya untuk membeli sesuatu. Iya, saya beli mobil dengan cicilan. Ibu suruh beli asuransi tidak? Iya, saya beli asuransi, bayar. Kan gitu. Kok ibu percaya? Mau? Karena banknya itu nggak akan ngasih pembiayaan kalau saya tidak beli asuransi. Gitu. Falsafahnya apa maksudnya? Falsafahnya apa? Nanti ketika ibu beli dengan cara cicilan, ibu kan berhutang kepada bank, ya toh? Hutang itu wajib dilunasi sampai kapanpun, ya. Lebih baik ada orang yang menanggung untuk melunasi hutang ibu. Maaf kalau andainya ibu meninggal dunia, kan gitu. Belum tentu di rumah ada uang, misalnya yang cukup untuk membayar hutang, ya. Supaya ibu selamat di akhirat, diproses ya perjalanan akhirat ini dari awal. Ibu selamat, ya prosesnya ibu sudah membayar hutang. Karena orang yang punya hutang tidak boleh disolatin sama Nabi. Nabi nggak punya, ini punya hutang nggak? Punya, ada nanti aja sholatin. Nabi nggak mau tuh kalau ada orang meninggal, Nabi tanya punya hutang nggak ini bulan si jenazah ini? Punya ya Rasulullah. Berapa banyak? Nabi tanya. 2 dirham, 2 dinar. Ya udah sholatin kan. Saya nggak balik, nggak jadi. Nabi mau balik, Rasulullah jangan. Saya yang proteksi, ya. Saya proteksi kata sahabat. Saya bayar itu utangnya. Tolong sholati. Ya kalau kamu tanggung, saya sholati. Gitu. Nah ibu beli proteksi. Sama juga ketika sekarang kita tidak ada hutang, misalnya. Tapi kita tidak tahu dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita sisihkan penghasilan kita untuk proteksi, andainya kita meninggal dunia, kan gitu ya, nanti ada santunan yang dibayar sesuai dengan term and condition. Kan itu lebih baik. Kalau itu ada hutang kita bisa dibayar untuk membayar hutang yang lain-lain, hutang tetangga dan sebagainya. Mana lebih baik? Punya asuransi atau tidak? Kalau mampu untuk membayar premi asuransi. Ya. Kalau ambil tabungan, kalau cukup, kan gitu. Tapi tabungan semua kita ambil habis, nanti buat warisannya nggak ada. Kan kesian anak-anak. Begitu. Apalagi anak-anak kita sekarang, anak-anak gadis kita, kalau kita mau ngawini, calon-calon suami cari orang yang punya duit juga. Maksudnya yang mampu gitu orang tuanya, supaya dia nggak kebebanan. Itu bagian dari fenomena zaman sekarang. Iya toh. Nah, jadi artinya banyaklah keperluan finansial daripada kita banyak-banyak beli jilbab, sepatu, pakaian yang bagus-bagus buat kondangan doang. Ya itu aja yang ada kita cuci, kita gosok-gosok, itu bagus sudah rapi. Ya, yang lain ini uang kita buat bayar premi, bayar kewajiban asuransi itu lebih baik. Betul? Betul. Ya Bu ya, coba lagi diskusikan. Terima kasih. Namun jika yang dimaksud asuransi di sini adalah saling menanggung beban ketika ada orang yang mengalami musibah, misalnya ya iuran kematian dalam satu komunitas warga, mereka masing-masing anggota RT atau anggota RW diwajibkan untuk membayar 10.000 per bulan sebagai dana
kematian misalnya. Anda bisa pastikan orang yang membayar 10.000 per bulan sebagai dana kematian, sedikit pun tidak ada harapan semoga nanti dia yang mendapatkannya. Sehingga murni ketika dia store 10.000, statusnya adalah infak atau sedekah atau donasi yang tujuannya untuk sosial. Dan itulah prinsip asuransi syariah yang diperbolehkan. Dan praktek seperti ini pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang Asy'ariyun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan dan memuji orang-orang Asy'ariyun. Orang Asy'ariyun itu para sahabat yang datang dari Yaman, di antaranya seperti Abu Musa al-Asy'ari. Suku Asy'ari ini ketika mereka tinggal di Madinah, karena mereka pendatang, maka kadang ada keterbatasan dari sisi finansial, keterbatasan dari sisi makanan. Nah, mereka ketika punya keterbatasan seperti itu, mereka kumpulkan sisa-sisa makanan sepunyanya. Ada yang punya setengah roti, ada yang punya seperempat roti, ada yang cuma punya serpian-serpian roti, ada yang punya utuh satu. Kemudian setelah dikumpulkan, dicacah-cacah. Kemudian setelah jadi satu, dicacah jadi satu, dibagikan kepada semua Asy'ari. Sehingga ada yang bayar banyak, dapat sedikit, ada yang bayar sedikit, dapat banyak. Dan Nabi SAW melihat semacam ini, beliau mengatakan, Ana minhum wa hum minni. Saya bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. Saling menanggung, saling berbagi dengan sesama, sehingga waktu dia bayar murni untuk tujuan sosial. Tidak ada keinginan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan di balik itu. Dan itulah, kalau ini bisa disebut sebagai asuransi, seperti inilah prinsip asuransi yang syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, kita bicara soal asuransi adalah takaful, saling menjaga dan saling melindungi. Oleh karena itu, benar atau tidaknya sebuah asuransi tergantung pada akadnya. Tak ada keraguan, hukum asuransi adalah halal. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Fatwa nomor 21 tahun 2001 menyebutkan bahwa hukum asuransi adalah halal manakala mengikuti akad-akad yang telah digariskan oleh Fatwa MUI. Apa akadnya? Akadnya adalah tabarruk. Akadnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Kalau toh ada investasi, itu adalah akadnya akad tijari. Maka benarnya sebuah transaksi, benarnya muamalah tergantung pada akadnya. Inilah intinya hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya manakala hambanya menolong hamba yang lain. Maka saat kami bayar premi, diniatkan untuk menolong saudara kita kalau nanti kena musibah. Saat saya bayar adalah sedekah saya. Maka saat itu juga kita mengeluarkan dari diri kita harta yang kita miliki untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah karena menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, silahkan berasuransi. Bukan melawan takdir, tetapi kita memenuhi terhadap tuntutan takdir. Karena tak mungkin orang hidup tanpa musibah. Hatta sampai asuransi kematian, asuransi jiwa pun bukan kita menghindar dari mati. Tapi manakala ada yang meninggal, ia punya tabungan yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Sehingga tidak menyulitkan kepada yang hidup dengan persiapan kita berasuransi. Percayalah bahwa asuransi syariah adalah halal dan sesuai dengan syariah, asalkan memenuhi apa yang telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, mengikuti yang telah ditentukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk menarik maslahat yang sebesar-besarnya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dunia dan akhirat. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan, di mana terdapat kemaslahatan, di situ syariah. Aina ma wujidat al-maslahat fa fihi syariah. Dalam bidang muamalah, peletakan unsur maslahat menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya,
dalam salah satu lembaga keuangan syariah yang bernama asuransi atau at-ta'min, at-tadamun, at-takaful dalam bahasa Arab. Asuransi ini adalah ingin mengajak kepada para peserta, kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk mendesain masa depan itu sesuai dengan kemaslahatan. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh ajaran Islam bahwa kita harus mempersiapkan terhadap masa depan yang berkaitan dengan diri kita, materi kita, harta kita, anak keturunan kita. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menjelaskan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya setiap orang dia harus merasa khawatir kalau meninggalkan anak-anaknya di masa depan dalam keadaan lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, maupun juga lemah visi dan misi kehidupan. Oleh karena itu sekali lagi, maka kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa depan. Salah satu alat yang sangat penting dalam ekonomi syariah itulah dia asuransi syariah. Karena itu marilah kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya asuransi syariah itu mengajak kepada kemaslahatan, dan insya Allah jika kita melakukannya, jika kita merupakan bagian dari asuransi syariah, maka akan terjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.